Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri-santri sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Hadis seterusnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, masih bab tentang menjenguk orang sakit, khususnya doa apa yang hendaknya dibaca ketika kita menjenguk orang sakit. Maka hadis yang ketiga ini adalah menerangkan tentang apa yang harus kita baca untuk orang sakit itu. Kita baca wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala qala Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Rawahul Bukhari. Artinya wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas adalah siapa? Adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibawa oleh ibunya, yaitu siapa? Ummu Sulaim, yaitu Ummu Sulaim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Ummu Sulaim datang kepada Nabi, kemudian menyerahkan putranya. Ya, sekitar umur 6 tahun, 7 tahun, sekitar itu. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Nabi, ini anak saya. Kira-kira seperti ini, ya saya serahkan kepada panjenengan supaya belajar kepada panjenengan dan supaya bisa melayani jenengan, biar hidup menjadi abdi dalam panjenengan." Jadi akhirnya beliau melayani Rasulullah, min khadamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang pelayan dari pelayan-pelayan yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayani Rasulullah dan sekaligus belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah, bahwasanya dia berkata kepada Thabit. Kenapa ini rahimahullah bukan radhiyallahu anhu? Karena Thabit bukan sahabat. Kalau sahabat itu radhiyallahu anhu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Jadi kalau sahabat itu radhiyallahu anhum, ya, seperti itu dalam surah Taubah ayat 100 itu kan. Jadi radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Jadi kalau untuk selain sahabat kita bisa pakai rahimahullah, ya. Anas bin Malik berkata kepada Thabit rahimahullah, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, maukah kamu saya ajari bagaimana Rasulullah meruqyah orang yang sedang sakit? Ya, bagaimana? Mau enggak? Apakah engkau mau aku ajari doa ruqyah yang digunakan Rasulullah SAW untuk orang yang sedang sakit? Qala bala, maka beliau mengatakan bala. Jadi kalau pertanyaannya itu ala maukah, ala di situ itu, maka jawabannya adalah bala.
Alaisa, jawabannya bala. Alaisa Allah bihkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau atau yang sifatnya ala arqika, sifatnya apa namanya? Tawaran. Ala arqika bi ruqyati Rasulillah, maukah kamu saya ajari? Nah, ini juga jawabannya bala. Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku ajari ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang sakit? Qala bala. Maka Thabit mengatakan, ya, saya mau wahai Anas. Qala, maka berkatalah Anas, ruqyahnya seperti ini, Allahumma rabban nas, ya, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, rabban nas, mudhiba, jadi pakai mudhiba, ya, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi anta syafi, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Jadi ini baca ini, kalau orang namanya ruqyah itu yang paling bagus dipegang. Kalau memang memungkinkan untuk dipegang, karena dia laki-laki dan juga nggak ada masalah kalau dipegang. Jadi kalau ada masalah ya jangan. Haram, yang haram-haram nggak boleh. Misalkan kalau haram itu kayak seperti kita menjenguk orang sakit tapi lawan jenis, walaupun di situ ada bapaknya yang bukan mahram, ya, mungkin masih keluarga tapi mungkin bukan mahram, nggak boleh pegang lah. Ya, jadi kita kalau ini adalah orang yang orang sama-sama laki-laki gitu, atau keluarga kita atau anak kita atau siapa yang bisa kita boleh diperbolehkan kita pegang, ya kita pegang, kemudian kita bacain Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Itu pegang tangannya atau apanya gitu. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ya Allah rabban nas, yang memelihara manusia, mudhibal ba's, yang menghilangkan penyakit, ishwi, sembuhkanlah penyakitnya, anta syafi, engkau adalah yang maha menyembuhkan penyakit, la syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Jadi pada hakikatnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ketika diskusi dengan atau berdebat, ya mungkin tepatnya mungkin berdebat dengan Raja Namrud, ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kita ketika mensifati Robnya, Tuhan yang berhak disembah adalah wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkan. Maka memang hakikatnya nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Obat hanya sekedar wasilah. Karena kalau Allah kehendaki tanpa obat pun bisa sembuh. Dengan cara yang sedikit juga bisa sembuh. Contohnya Nabi siapa yang sembuh dengan mukjizat itu? Nabi siapa? Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu cukup kakinya menghendakkan ke tanah, kemudian ada air, kemudian air digunakan untuk urqud birijlik, hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hadza mughtasal, ini adalah air mughtasal, bisa kau gunakan untuk mandi, wa syarab, dan kau minum. Jadi ketika urqud birijlik, hentakkanlah kakimu ke tanah. Hadza, kemudian keluarlah air. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ini air bisa kau gunakan untuk mandi dan sebagian juga kau minum dulu. Jadi hanya model pakai air saja, itu kemudian penyakitnya semuanya langsung hilang. Jadi pada dasarnya adalah Allah yang menyembuhkan. Ishwi anta syafi, la shifaan illa shifa'u. Memang kita harus seperti itu. Ketika kita minum obat, kita harus berkeyakinan seperti itu. Ya, engkau lah yang menyembuhkan, ya Allah. Ishwi anta syafi, la syafi'a illa anta.
Syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau dengan penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Kalau redaksi hadis yang lain adalah, atau hadis yang sebelumnya, la syifaan illa syifa'uk. Jadi boleh pakai itu, boleh pakai la syafi'a illa anta. Tapi jangan dibalik, la syifaan illa anta. Kurang pas. Kalau la syifa'a illa syifa'uk, la syifa'a illa syifa'uk. Tapi kalau la syafi'a illa anta, gitu. Kalau la syifa'an harus illa syifa'uk, tidak ada obat kecuali obat darimu, illa syifa'uk. Tapi kalau la syafi'a, tidak ada yang bisa mengobati illa anta kecuali engkau. Harus gandengannya harus pas. La syafi'a illa anta. Syifa'an la yughadiru saqama. Begitu ya. Jadi saya kira kita hendaknya hafal doa ini, harus bagian pendek. Jadi coba kita baca sekali lagi ya. Doanya saja. Allahumma Rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya, saya kira cukup. Ada hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Semoga bermanfaat, semoga kita dikarunia oleh Allah kesehatan ya, dan juga keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.